Kami bersyukur kepadamu karena boleh dilahirkan dan dibesarkan dari rahim yang satu dan sama, Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng. Di dalamnya kami belajar hidup sebagai manusia dan menjadi murid-murid putramu Yesus. Kami diutus untuk berbagai tugas perutusan, baik sebagai imam, biarawan, biarawati, dan kaum awam yang tersebar di berbagai bidang pelayanan untuk mewartakan kasih-Mu dan menghantar makin banyak orang untuk mengenal Engkau sebagai Allah Bapa yang Maha Baik. Kami berkumpul di sini dalam temu alumni lintas angkatan meski secara virtual untuk sharing bersama, tetapi terutama untuk mendengarkan gambaran prospek pendidikan dan pembinaan di lembaga yang kami cintai, STF Seminari Pineleng, dan lembaga-lembaga pembinaan yang terkait di dalamnya, Seminari Hati Kudus Pineleng, Sekolah Cikat MSC Pineleng, dan komunitas kata ketik. Kami bersyukur untuk kesempatan berrahmat ini. Kami mohon secara khusus berkat-Mu untuk moderator dan para pembicara yang akan memfasilitasi pertemuan kami malam ini. Berkatilah para dosen yang masih berkarya di lembaga ini, dan mereka semua yang sudah Kau panggil menghadap hadirat-Mu, semoga mereka Kau terima dalam kebahagiaan kekal. Berkatilah agar percakapan kami malam ini boleh menghasilkan sesuatu yang bermakna dan menjadi langkah awal penuh makna untuk berbuat sesuatu bagi lembaga pendidikan yang kami cintai, STF-ST. Berkatilah juga semua saja yang sudah berinisiatif dan memfasilitasi kami dalam pertemuan malam ini. Kami serahkan pertemuan dan percakapan malam ini ke dalam perlindungan-Mu, sebab Engkaulah Tuhan Allah yang Maha Baik, kini dan sepanjang segala abad. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Terima kasih Pak Francisco Sales yang sudah mengantar kita dalam doa pembuka. Sekarang mari kita akan menyanyikan bersama-sama Mars STF-ST. Semua unmute diri sendiri ya. Silakan. Unmute dulu semua. Ya. Lupa. Oh. Simon. Kita mengalami keterpurukan dari segi ekonomi, tapi juga ada pengaruh sosial masyarakat. Unmute semua supaya kita mulai lagi. Unmute dulu. Silakan audio bisa di-unmute. Kita akan menyanyi Mars Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng. Bu Sari masih mute. Satu, dua, lihatlah bersama sinar-sinar surya berkilau untuk menyantik bertingkah menyisakan sejarah keliling membentang permai
hati yang susah. Marilah Yesus kami dari hatiku Ada musik kah? Harusnya ada musik tuh, rekam musik lalu diputar. Iya, seharusnya. Kalau diperkenankan biar beta bikin musik. Coba Beni Ulahai, nanti kita putarkan. Nah, mantap betul. Saya nonton televisi. Lanjutkan. Bunyi sekali tuh. Televisi. Kok matiin dulu. Oke, thank you. Oke, terima kasih untuk kita semuanya sudah menyanyikan lagu yang begitu berkesan dan pasti punya kenangan untuk kita semua. Selanjutnya kita akan mendengarkan sapaan dari Ketua Alumni Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng, Bapak Dr. Valentino Lumowa. Kepada Pak Dr. Valentino Lumowa, Terima kasih atas kesempatan. Selamat malam semua. Saya harap suara ini bisa didengarkan dengan lancar dan tanpa gangguan. Oke. Selamat sore semua, selamat malam semua. Sangat berbahagia kita akhirnya bisa bertemu. Ternyata pandemi COVID-19 ini mendesak kita untuk melampaui batas-batas ruang dan waktu. Kita bersandar pada platform teknologi informasi dan komunikasi yang akhirnya merobohkan batas-batas ruang dan waktu tadi. Kita bukan generasi gimmick, bukan generasi yang mengikut dan mengekor. Kita adalah generasi yang senantiasa mencari kebenaran. Generasi yang senantiasa meretas batasan-batasan untuk membentuk dan mengidentifikasi identitasnya. Dan inilah spirit yang mengikat kita semua sebagai alumni Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng yang sangat kita banggakan. Pertemuan ini merupakan hasil kreasi dan inovasi dari beberapa senior kita yang sangat kita hormati dan kita apresiasi. Senior Timo Venehen, Senior Steph Rengguan, Senior Maxi Paat, atas arahan Pastor Romo Greg Hertanto. Mereka akhirnya menggagas ide ini menjadi sebuah seri pertemuan kita untuk kembali menyatukan semangat yang pernah ditumbuhkan dan disemaikan dalam diri kita oleh dosen-dosen kita, Civitas Akademika STFSP Pineleng. Dengan sangat rendah hati, saya sangat berterima kasih atas sikap yang inovatif ini yang mampu mempelopori kita untuk bertemu dan akhirnya bisa saling sapa di malam hari yang indah ini. Maka tanpa membuang banyak waktu, saya dengan segala harap atas penyelenggaraan yang ilahi
bagi seluruh kehidupan kita dan kegiatan kita. Hari ini membuka kegiatan ini dengan resmi. Terima kasih. Terima kasih Pak Dr. Valentino Lumowa, selaku Ketua Alumni STF Seminari Pineleng, yang sudah membuka acara kita di malam hari ini. Baiklah, kita akan masuk pada sesi sharing yang akan dimoderatori oleh Pak Simon Wenehen, SSMM. Beliau merupakan dosen di Universitas Multimedia di Jakarta. Kepada Pak Simon, silakan. Ya, terima kasih banyak Nova sebagai MC kita di malam ini. Selamat malam Bapak Ibu, rekan-rekan, para senior, para suster, pastor, terutama para dosen di Seminari Tinggi, Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng, dan juga secara khusus kami menyapa para pastor yang menjadi narasumber pada malam hari ini. Ada Romo Greg Hertanto sebagai Ketua STFSP, kemudian ada Pastor Melki Malingka sebagai Rektor Seminari, ada juga Pastor Ansel sebagai Superior Skolastikat, sekaligus sebagai juga Prefek Komunitas Kateketik. Senang sekali kita bisa berjumpa untuk sharing di malam ini, dan izinkan kami memandu proses ini hingga pada waktu yang kita sepakati kurang lebih 1,5 jam dari sekarang ya. Nah, pasti kita dari lintas angkatan dan punya pengalaman di luar yang sangat banyak, dan bertahun-tahun mungkin sebagian dari kita tidak pernah balik ke Pineleng, tidak pernah balik ke sekolah kita, tidak mendapat juga update terkini kebanyakan dari kita tentang keadaan kita di sana, baik di sekolah tingginya maupun juga di komunitas masing-masing, komunitas seminari, komunitas skolastikat maupun juga komunitas kateketik. Maka kita beberapa teman menginisiasi kegiatan ini seperti yang telah dikatakan tadi untuk pertama-tama membangun kembali rasa persaudaraan kita antar alumni STFSP maupun juga komunitas-komunitas, sehingga kita nanti sesudah ini akan ada output yang diharapkan kita akan bangun bersama. Nah, dalam rangka itu malam ini kita akan dengarkan sharing dari ketiga narasumber yang sudah ada bersama dengan kita. Kita akan mulai dengan dari STFSP ke STFSP, nanti kemudian dilanjut dengan Rektor Seminari, dan kemudian diakhiri oleh Rektor Superior Skolastikat dan Prefek Komunitas Kateketik. Nah, untuk mekanismenya, kita dengarkan dulu apa yang mereka sharingkan kepada kita, nanti sebentar akan ada sesi tanya-jawab. Nah, seperti itu, kemudian kami akan memberikan beberapa poin yang menegaskan hasil pertemuan kita di malam ini. Oke, kita sambut Ketua STFSP kita tepuk tangan saja dari jauh. Kami mengundang dengan hormat Romo Greg, Dr. Greg Hertanto untuk bisa sharing kepada kita pada kesempatan ini. Silakan, Romo. Baik, terima kasih atas kesempatan. Terima kasih Bapak Simon Wenehen, Pastor Stevi dan Maxi yang sudah menginisiasi pertemuan kita kali ini. Selamat malam saudara-saudara yang terkasih. Saya mau screen share, tapi rupanya host meng-disable saya. Ya, Romo. Tolong kalau boleh suaranya diperbesar sedikit, Romo ya. Sambil itu saya kasih kesempatan Romo bisa share. Monggo, Romo. Siapa itu ya? Siapa itu, tolong? Matiin mute aja dulu, Stevi. Amin. Oh ya, terima kasih sudah bisa. Kamu bisa ambil Allah, cuma kamu mesti minta yang itu untuk dia buka mulutnya.
Suara Romo. Ya, Romo. Ya, baik. Semuanya nggak dengar ya. Si Romonya mungkin udah ngomong, tapi lupa nyalain mic. Monggo, Romo. Aku sering begitu juga. Baik, saudara-saudara terkasih yang saya hormati, para senior, para profesor, doktor, dan macam-macam yang lain. Saya lihat di daftarnya begitu hebat alumni kita. Saya sangat senang dengan pertemuan malam hari ini. Kita akan berbicara sedikit mengenai keadaan Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Peneleng. Di screen Anda, semoga Anda melihat perjalanan kita dari tahun 54 sampai dengan 2020. Jadi baru-baru ini kita memperingati pengakuan STFSP sebagai lembaga pendidikan tinggi filsafat, diakui oleh Dikut, ya, Dikut Dignas pada waktu itu tahun 1970. Jadi baru saja kita merayakan emas pengakuan tersebut. Ya, hari lahir kita nanti kita akan rayakan 15 Agustus 54 itu, ya, kita akan merayakan ulang tahun yang ke-66. Nah, langsung saja supaya kita tidak berlama-lama. Jadi kalau dulu hanya sedikit dosennya, sekarang kita mempunyai banyak sekali dosen. Dari filsafat ada 10 yang dosen tetap, dosen tidak tetapnya yang rencana yang akan diuruskan menjadi tetap, ada 2, teologi 10, lalu ada 6 yang masih menjadi dosen tidak tetap. Jadi ada sekitar 26 ya, 26. Maaf Romo. Dosen suaranya Romo satu diperkuat. Itu Profesor Jawa Timur. Lalu kemudian ada 4 rektor kepala. Profesor Alo termasuk salah satunya dan tahun ini akan pensiun. Lalu masih ada jenjang jauh sekali 12 asisten ahli, yang lain sementara proses jabatan fungsional. Jadi kalau boleh dikatakan kita punya STF mempunyai cukup banyak ya kelengkapan dari segi dosen, dari segi pendidikan ya cukup baik. Jadi itu mungkin nanti bisa ditanyakan lebih lanjut tentang situasi ini. Nah juga begitu dari segi karyawan yang dulu hanya sedikit, kita sekarang mempunyai karyawan cukup banyak. Itu ada 12 karyawan, 8 itu berurusan dengan administrasi, lalu kemudian 4 tenaga non kependidikan ya yang membersihkan dan sebagainya. Mungkin masih lihat itu ada Om Beli di sana ya, masih banyak kenal di sana, yang paling lama dia. Tahun, lalu Siska Mamuaya, lalu ada yang lain-lain yang masih itu cukup banyak ya. Ganti, kita untung kita baca lagi. Dong ganti di Peneleng yang bikin. Ada masih banyak suaranya. Kita lanjutkan ya. Nah, kita punya sekolah tetap seperti dulu ya, pemimpin dan pelayan, imam, katekis. Ya, dulu kita punya cendekiawan ya. Karena mulia orang-orang. Geser-geser siapa yang hadir. Kritis, kita berpikir mencari kebenaran, mencari akar terdalam dari kebenaran itu, ya itu dia. Nah sekarang di dalam konteks kurikulum 2018 sudah lalu dirumuskan. Dari 2 prodi itu kira-kira begini ya, jadi masih utama adalah calon imam, lalu kemudian katekis, ya guru agama, guru iman juga masih menjadi prioritas, lalu kemudian ditambah lagi sekarang penekanan juga untuk lulusan filsafat, mereka harus bisa menjadi motivator kemanusiaan, mereka harus membela kemanusiaan, lalu kemudian ada juga dalam konteks bernegara, ya, lulusan STF harus bisa menjadi nanti promotor persatuan dalam kebinekaan. Itu dirumuskan dalam kurikulum yang baru.
Di belakang, latar belakang ini gedung STF yang baru, ya, mereka yang sudah lama tidak datang ke STF, ya, bisa sekali-sekali datang mengunjungi gedung kita yang baru, yang dibangun Pastor, ya, zamannya Pastor Joko sebagai ketua, dan bersama-sama juga dengan Pastor Dami dan juga dukungan-dukungan dari yang lain, juga alumni turut berpartisipasi di sana. Nah, kita lanjut ke ini, jadi kita ingatkan lagi 3 komunitas besar yang membentuk STF-SP, ya, boleh dikatakan membentuk situasi sekarang, ya. Ada sedikit beda, kalau dulu memang seminari memang sungguh-sungguh menjadi satu kesatuan besar, lalu semuanya diatur oleh rektor. Sekarang rektor lebih berfungsi sebagai pembina di diocesan, lalu MSc oleh superior swastika, lalu kemudian ada prefek kateketik. Nah, prefek kateketik sekarang di dalam mulai tahun lalu diserahkan pengurusannya kepada yayasan, dan mereka jadi prefek kateketik diambil dari yayasan, dalam hal ini Pastor Ansel Yamlean, dan di latar belakang sini sementara ada membangun asrama kateketik yang beberapa kali di dalam grup alumni saya juga upload. Lalu kemudian 3 pendukung, ya, yaitu Keuskupan Manado sebagai pemilik dan juga yang utama di sana berkepentingan, lalu kemudian ada MSc dan juga Amboina. Nah, mulai beberapa tahun yang lalu Keuskupan Amboina tidak mendidik mayor mereka di sini. Jadi mereka S1, mereka kembali ke Keuskupan Amboina dan mendidik mayor mereka sendiri di Ambon. Dan ya itu memang sesuatu yang cukup penting juga momen itu, karena kemudian mayor kita yang dulunya cukup banyak sekarang menjadi sedikit. Nanti kita akan sebutkan jumlahnya. Nah, hubungan ketiga komunitas ini memang dikaitkan terutama dengan keberadaan dari STF itu, ya. Jadi disitulah kita berhubungan, kita membangun, ya, kegiatan-kegiatan kebersamaan, ya. Jadi STF menjadi katakanlah tali pengikat dari ketiga itu. Nah, disebut di sini kata ketik itu dulu kata ketik itu hanya mereka yang termasuk di program studi teologi, ya. Tapi sekarang semua yang awam mereka juga diberi kesempatan untuk belajar filsafat juga, sehingga mereka menjadi komunitas sendiri, ada yang filsafat, ada yang teologi. Tapi sebagai komunitas mereka disebut komunitas kata ketik. Meskipun ada yang di filsafat, ada yang di teologi. Gitu. Jadi situasinya sekarang seperti itu. Nah, saya sampaikan kira-kira jumlah mahasiswa kita cukup banyak. Jadi dari ilmu filsafat yang terregistrasi pada genap 2019-2020 ada 211 orang. Itu yang calon imam itu ada 180-an, 20 itu sudah lulus ya 2015. Mereka kalau yang calon imam memang harus selesai kalau boleh semester 9 paling lat, ya, semester 10 ada juga perkecualian, tapi semester 9 mereka sudah harus selesai. Jadi di dalam 4 tahun belakangan ini ya cukup banyak ya, tidak ada yang lebih dari situ. Kalau lebih dari situ mereka biasanya oleh komunitas dikeluarkan begitulah ya. Nah, mahasiswa di filsafat non calon imam ada cukup banyak ya, di sini ada 29 orang, saya sebut di sini 12 diantaranya mahasiswi. Dan ini cukup signifikan melihat jumlahnya yang semakin lama ya semakin banyak. Artinya cukup stabil. Nah, program studi teologi yang dulu hanya dikhususkan ya dulu awam ya dikhususkan ke sana, tapi sekarang juga frater-frater juga bisa masuk ke sana, yang disebut dulu kata ketik, sekarang kita sebut teologi ya, nanti mungkin ke depan akan berubah menjadi filsafat keilahian. Jumlah mahasiswa calon imamnya 82, lalu non calon imamnya ada 57. Ini cukup banyak ini.
ya, 57, lalu 30 diantaranya wanita. Jadi kalau ke depan jadi kita akan mempunyai katekis, kalau boleh dikatakan cukup banyaknya 57 untuk non calon imam. Jumlah mahasiswa kita yang tercatat sampai sekarang itu, ya, yang aktual sekarang 371, termasuk juga mayor. Ya, di sini hanya ada dua mayor, yaitu mayor dari MSc dan dari Dios Manado. Nah, jumlahnya mereka semua 21, mayor 1 itu ada 11, mayor 2 ada 12. Ya, begitu. Baik, itu keadaan situasi sekarang, ya. Jadi semua kegiatan dibuat di gedung yang baru dengan ya dosen yang cukup, ya, 1 banding malah banyak sekali ya dosennya. Nah, saya juga diminta untuk memaparkan visi STF-SP ke depan. Mungkin ini sebagai gambaran, memang ini tercetus 2018 ya dibicarakan, mau dibicarakan lagi, tetapi sampai sekarang belum dibicarakan ini, tapi kemudian menjadi ya semacam ancang-ancang begitu. Kalau kita bicara misalnya tentang visi, kita canangkan sampai 2038 ya menjadi lembaga pendidikan pengajaran ilmu filsafat dan teologi yang bermutu dan unggul, ya kalau boleh bertaraf internasional, jadi kita tidak hanya untuk nasional tapi internasional begitu, yang mencerahkan budi, mempertajam nurani, dan membangkitkan sikap peduli. 3 itu ya, yang akan ditekankan ke depan. Nah, itu dibagi di dalam tahap-tahap. Ya, tahun 23 kita sudah merencanakan lebih memantapkan begitu. Kalau boleh kita menjadi satu komunitas studi, komunitas belajar dan mengajar, ya, yang berbasis sistem informasi, penjaminan mutu, tata pamong yang kokoh. Jadi selama sampai 2023 kita mau buat supaya lebih kuat di situ. Nanti kemudian sudah itu kita boleh menjadi lebih ke riset, ya, riset dan pengabdian masyarakat di sana. Jadi saya harap bahwa tahun 2023 kita sudah mempunyai basis yang kokoh di sana. Ya, maka sistem informasi, lalu kemudian mulai pelatihan-pelatihan dosen dan sebagainya kita sudah harus mulai siapkan dalam 4 tahun ini. Nanti ke depan risetnya harus sudah jalan. Jadi riset filsafat, riset sosiologi, riset psikologi, lalu pastoral dan sebagainya itu ya. Lalu kemudian nanti 33 kita sudah harus menjadi rujukan ya, rujukan teologi, rujukan filsafat begitu ya tahun 33. Jadi kalau misalnya ada permasalahan apa di ini kita sudah bisa menjadi semacam lembaga yang boleh menjadi rujukan untuk kalau misalnya ada masalah nilai-nilai, maka semoga dari STF lalu bisa menyumbangkan dan suaranya bisa didengar. Tahun 38 kita harap kita sudah lebih luas ke sana. Nah, tentu ini gambaran maunya kami lambat-lambat, tapi sepertinya dalam situasi sekarang ada tuntutan percepatan. Ya, kalau kita melihat ini daring yang tadinya kita belum siap apa-apa, misalnya tahu-tahu kita harus dipacu ya di dosen-dosen baik yang muda maupun yang tua terpaksa harus lihat Google Classroom, berkenalan dengan Zoom, berkenalan dengan Google Meeting dan sebagainya, berkenalan dengan teknologi dan sebagainya. Kayaknya kalau melihat koneksi yang sangat cepat, ya misalnya kita juga ada komunikasi dengan Asosiasi Filsafat Teologi, kita juga ada asosiasi dengan teman-teman dari universitas lain, dari Dikti dan sebagainya. Sepertinya tahap-tahap ini akan dipercepat, akan sepertinya dikejar begitu. Jadi kita memang kadang-kadang hosa juga, tetapi ya sudah ikut jalan. Tapi tahap-tahap itu menjadi acuan. Itu kira-kira kalau mau ditanya tentang arah dari STF-SP, ya nanti bisa ditanyakan lebih lanjut. Karena waktu saya singkat, saya langsung ke ini ya. Jadi pertemuan kali ini saya sangat senang. Jadi ketika mulai dari
WA group saja yang dipelopori antara lain oleh David Manibus, lalu kemudian Pete Sherin di Ambon sana, lalu juga teman-teman bergabung, Bala yang semangat dan sebagainya, ada Pastor Yulis juga dari sini. Saya senang sekali, lalu tiba-tiba, ya, lalu kemudian tiba-tiba muncul juga ide untuk membuat webinar, ya, lalu kemudian kita setuju sekali, ya. Lalu kemudian bukan cuma ide membuat webinar juga, tetapi mengokohkan alumni. Ya, saya ingat 2014 kita sudah ada satu paguyuban alumni yang dibuat pada waktu itu, ada pertemuan dengan Duta Besar Vatikan datang ke ini dalam rangka 60 tahun STF waktu itu. Lalu kemudian ditunjuklah antara lain Bapak Valen Lumowa, ya, dia menjadi ketua pada kesempatan yang baik itu. Lalu kemudian sudah mulai ada harapan bahwa kita harus memperbarui lagi. Dan ini momen yang sangat, menurut saya sangat pikiran begini. Jadi alumni STF-SP itu bukan cuma untuk STF, tetapi dia harus menjadi semacam ikatan alumni yang kokoh. Ya. Boleh dikatakan sebagai buah dari pengalaman hidup dan belajar di STF-SP, boleh. Ya, tapi saya memang tidak boleh terlalu bangga sebagai buah itu, ya, karena kemudian ternyata berkembang, ya, banyak yang menjadi doktor, banyak yang studi lanjut, banyak yang menjadi pengusaha, ya, banyak yang memang hanya menimba 1-2 tahun di STF, ya, tapi kemudian berkembang, ya. Kalau boleh dikatakan kebagian STF adalah menyiapkan orang untuk belajar dan kemudian memberi dasar untuk belajar, dan begitulah daya pikir, daya nalar, itulah berkembang, ya. STF-SP kalau dikatakan apakah membuat orang siap kerja, ya mungkin juga, ya, tapi terutama untuk siap melayani, punya kepribadian, punya kejujuran, ya, punya nilai-nilai yang di ini. Jadi siap belajar hidup, siap belajar. Dan secara perorangan saya melihat alumni sudah bagus. Ya, saya minta maaf saya belum sempat mendata semua alumni, tapi saya lihat kita ada, ya, Uskup, kita ada, ya, banyak pastor, ya, kita juga awam-awamnya sangat mumpuni, ya, banyak yang menjadi dosen, ya. Saya tadi melihat daftar yang hadir, terkejut juga, bukan main, banyak sekali kita. Nah, perorangan bagus, tapi kalau bisa bukan hanya per orang, tetapi sebagai sebuah ikatan, ya, satu-satu kebanggaan, ya, semacam paguyuban, sehingga kalau disebut alumni STF maka ada satu nyali dan nyala, ya. Jadi nyali, ya, cukup berani kita mengatakan ini alumni STF, ya, sehingga ketika kita misalnya mau mengadakan tanpa harus selalu berkomunikasi dengan STF, ya, alumni bisa mengadakan di mana satu kegiatan dan itu ada nyali di sana. Tapi juga ada nyala, ya, ketika kita menawarkan satu program, dari mana ini yang membuat itu alumni STF. Nah, itu lalu kemudian ada daya dan nilai yang khas. Itu saya punya harapan terhadap alumni STF. Ya, mungkin harapan itu bisa mulai detik ini, ya, menjadi momen yang bagus untuk ini. Sekali lagi terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk saya, dan saya menyambut inisiatif dari senior-senior teman-teman untuk ini, ya, kami dari STF, ya, sangat senang dengan momen ini. Saya kira itu dulu karena masih ada banyak pembicara yang akan berbicara sesudah ini. Saya berikan waktu kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Salam. Ya, baik. Terima kasih banyak Pastor Her selaku Ketua STF yang sudah sharing tentang beberapa poin penting perubahan-perubahan yang dialami oleh STF-SP dalam beberapa tahun terakhir. Ada hal yang menarik bagi saya tadi, itu profil lulusan, ya. Jadi dulu kita kenal hanya nanti menjadi imam, biarawan-biarawati, atau juga menjadi awam, katekis, dan lain sebagainya. Ada tambahan tadi yang menarik tentang motivator kemanusiaan. Saya kira ini satu perubahan baru yang terus pasti kita akan dukung untuk kedepannya. Lalu di akhir tadi Pastor Her mengharapkan bahwa peran kita sebagai alumni tidak hanya untuk nanti STF, tapi juga untuk alumni dan juga masyarakat. Saya kira itu nanti kita akan tindak lanjuti. Nah, sebelum masuk ke bagian yang kedua, kita persilakan kepada Bapak Ibu rekan-rekan yang mau bertanya, itu silakan buat list
di ruang chatting. Jadi tulis saja saya mau bertanya begitu ya. Sehingga sebentar kita akan persilakan satu persatu untuk bertanya sesuai dengan list yang ada di ruang chatting. Kira-kira itu untuk menghantar kita masuk ke bagian yang kedua. Kita akan dengarkan ini Pastor Melki Malingkas sebagai rektor seminari yang akan sharing juga tentang bagaimana komunitas seminari sekarang, perkembangannya, dan juga harapan mereka untuk tentu para alumni kita sekalian ya. Silakan, Pastor. Selamat malam untuk kita semua, bisa didengar? Ya, baik Pastor, semua dengar. Oke, saya mau share screen dulu. Harap semua bisa lihat. Oke, saya Pastor Melki, suaranya mungkin hilang atau ada gangguan? Ya. Pastor Melki belum di unmute. Halo. Ya, oke. Ya, oke, kita mulai. Teman-teman alumni yang terkasih, para pastor, Bapak Ibu, saudara seri yang terkasih, pertama-tama saya senang bisa diberi kesempatan di malam hari ini boleh berbicara mengenai situasi seminari Hati Kudus Pineleng. Memang slide yang saya siapkan ini cukup banyak, tapi beberapa hal saja nanti saya akan presentasikan sehingga kurang lebih 15 menit saya akan bicara. Nah, saya mulai dengan profil Seminari Pineleng. Tadi memang Romo Hertanto sempat angkat bahwa seminari memang didirikan oleh Monsignor Nicholas Verhoeven pada tanggal 15 Agustus 1954 dan diberi nama Seminari Tinggi Hati Kudus Yesus Pineleng. Dan mereka mendirikan ini memang seturut spiritualitas para pendiri dan para misionaris saat itu, yakni MSC. Nah, seminari zaman old, bilang saja begitu, rektor pertama Pater G. van den Horck, MSc, lalu di awalnya memang hanya ada 6 dosen, semuanya misionaris, kita bisa lihat. Lalu mahasiswa pada waktu itu hanya sebanyak 10 frater saja, dan lihat konstruksi awal seminari demikian adanya. Nah, lalu ya seminari zaman now, sekarang ini rektor, saya lalu sekarang ada 12 formatores dan saya menulis yang terkasih Romo Joko karena dia MSc satu-satunya yang tinggal bersama dengan kita dan terlibat juga dalam formasi para frater. Nah, sekarang jumlah frater memang cukup banyak. Ada 149, itu pun yang tinggal di seminari, artinya yang tinggal di komunitas. Sedangkan yang sementara pastoral, tidak terhitung yang di Ambon, yang di Manado itu ada 12 orang. Jadi memang cukup banyak. Memang dalam sejarah seminari, inilah jumlah terbesar. Tapi nanti lebih banyak lagi tahun ajaran yang baru, karena dari Pondok Emos itu akan datang ke seminari Pineleng itu berjumlah 40. Dan nanti di semester yang baru itu jumlah frater yang akan tinggal di seminari kita itu akan berjumlah 190. Padahal kapasiti untuk kamar di seminari Pineleng itu hanya 175. Maka kebijakan yang akan dibuat yakni untuk beberapa frater ya satu kamar itu untuk 2 frater. Nah, ini ya wajah sekarang yang ada, jadi mereka Simon Wenihan dan kawan-kawan yang belum lihat, inilah wajah sekarang seminari tampak di depan. Nah, ini jumlah frater itu Manado 82, Ambon 67, dan buku rasio status alumnorum seminari itu sekarang berjumlah 18.814 dan tertulis atas nama Frater Wisan Paulus. Tapi dalam buku itu sejak tahun 2010
tidak lagi dituliskan calon imam dari MSC. Jadi dari tahun 2010 sampai tahun 2020 yang ada di buku ini itu hanyalah frater-frater calon imam diosis dari Manado dan dari Amboina. Kalau demikian, itu berarti memang jumlah mereka yang sudah masuk ke STF, Seminari Pineleng, itu ditambahkan dengan jumlah dari MSC yang tidak tertulis dari tahun 2010, saya sangka ini sudah 2.000 lebih. Dan yang sudah menjadi imam itu 558 Projo dan MSC. Lalu tadi Robertanto bilang bahwa memang sejak tahun 2013 Seminari Ambon itu untuk mayornya sudah kuliah di sana. Nah itu tadi sudah jelaskan bahwa semester berikut akan ada lebih banyak lagi. Nah sedikit tentang panorama seminari sekarang. Memori bagi alumni. Inilah wajah dari seminar kita. Bisa secara cepat saya perlihatkan. Ini tampak di depan. Ini sekarang kapel yang sudah direnovasi 5-6 tahun yang lalu. Ini aula yang di depan kapel, memang juga direnovasi. Ini basis baru yang kita baru bangun, dipakai awal tahun ini 2 basis. Dan ini ada 5 basis. Dan jumlah kamar yang ada di basis yang baru ini berjumlah 64. Dan kalau lihat memang yang di seputar itu, yang di depan itu, itulah basis-basis yang tua, yakni basis Pope dan Matius yang dirobohkan. Sehingga kalau lihat ini memang jadi pemandangan panorama yang indah dari sisi kanan dari aula. Ini ruangan-ruangan dari para formatores. Dulu ini tempat ini itu tempat kuliah. Jadi zamannya Simon Wenehan dan kawan-kawan ini tempat kuliah dulu, tapi ini sekarang sudah dirubah dan ini menjadi tempat formatores. Nah, selanjutnya ya ini disut dari belakang dari bangunan yang baru sehingga kelihatan itu kapelnya. Dan ini Gua Maria yang ada di depan ruangan-ruangan tadi formatores. Lalu selanjutnya ini situasi di belakang. Ini ruangan basis yang baru. Ini lapangan basket, lapangan voli yang dulu sama Bapak Simon ini dulu belum ada ini. Nah ini juga ada Gua Maria di samping lapangan basket. Ini situasi frater-frater berdoa tadi pagi saya sempat foto. Nah saya mau bicara sedikit tentang sistem pembinaan secara singkat saja karena terbatas dengan waktu. Jadi memang untuk pembinaan di Seminari Pineleng memang visinya ini menghasilkan gembala jiwa sejati yang datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Sedangkan misi itu menyentuh dimensi-dimensi pembinaan calon imam dan tampak pada dimensi komuniter dan 4 dimensi ini, yakni dimensi manusiawi, dimensi spiritual, dimensi intelektual dan dimensi dimensi pastoral yang satu, Bu. Itu mesti diganti yang satu. Nah, sedikit tentang pembinaan manusiawi. Nah, pembinaan manusiawi itu menjadi fondasi ya bagi seluruh pembinaan calon imam. Dia harus memiliki fisik dan kesehatan yang baik. Selanjutnya, dia punya equilibrium mental ya. Kalau lihat di foto ini Pastor Paulus ini agak kurang ajar dia. Lihat ya, ini waktu saya ulang tahun dia memberikan kue kepada saya, tapi sebelumnya dia kasih di pipi saya dulu. Lalu juga menyangkut kematangan seksual dan afeksi, cinta yang tak terbagi. Lalu perlu ada kematangan rohani dan moralitas. Lalu punya kapasitas berelasi. Kita lanjut saja. Lalu ini pembinaan rohani. Pembinaan rohani itu menjadi
jantung dari keseluruhan juga pembinaan calon imam. Jadi kalau pembinaan rohani ini disepelekan, maka saya sangka juga pembinaan yang lain juga tidak bisa jalan. Dia perlu berjumpa dengan Tuhan. Dia perlu membina persahabatan cinta dengan Yesus. Lalu dia butuh ini, ya, bimbingan rohani. Lalu pembinaan doa yang terus-menerus. Lalu bertemu dengan Yesus oleh kerendahan hati Maria. Nah, menjadi wajib untuk para frater bahwa kemanapun mereka harus membawa rosario, ya, kemana frater pergi mereka harus membawa rosario. Lalu pembinaan kehidupan komuniter. Seringkali saya mengatakan bahwa seminari itu adalah la scuola dell'amore, bahwa seminari itu adalah sekolah cinta kasih, di mana orang saling mengasihi, saling mencintai, tapi juga di dalamnya orang bisa saling menegur, ya, saling meneguhkan, saling menguatkan. Tapi juga di dalamnya ini, ya, dalam hidup komuniter diminta para frater untuk membina kesatuan dari budaya yang berbeda. Tapi juga selanjutnya bahwa lewat kehidupan bersama itu frater itu diandaikan ini, ya, bahwa seminari itu juga adalah sekolah kejujuran, integritas, pengembangan intelektual dan selanjutnya. Bercampur dengan humor dan kesenangan yang sehat. Sedangkan untuk pembinaan intelektual itu bagian dari STF, jadi saya lewati saja. Nah, ini tuntutan IP standar yang kita pakai dari dulu. Jadi tingkat 1 itu standar IP sekolah itu 2, sedangkan untuk seminari 2,10. 2,10 itu ya seperti nilai nominal itu tanda 6 dan seterusnya, tingkat 2 dan seterusnya. Lalu pembinaan pastoral. Nah, sebagai calon imam memang dibina untuk menjadi pribadi yang ini punya amor pastoralis. Dan terutama ini memberikan perhatian kepada mereka yang miskin, mereka yang kurang diperhatikan. Option for the poor. Tapi juga dalam pembinaan pastoral, ini juga diminta bahwa formasi itu, calon imam itu, mereka itu dibina, dibentuk, sehingga ketika menjadi imam, itu menjadi imam untuk semua kelompok dan golongan. Dan karena itu diminta untuk membangun selalu itu sikap inklusivitas altruistik. Dan yang terakhir bisa juga diangkat bahwa dalam pembinaan pastoral itu, ya, calon imam itu memang diminta untuk memiliki keterampilan teknologi dan administrasi. Tantangan ke depan ini berhadapan dengan era industri 4.0. Punya kemampuan dalam bidang IT dan karena itu bisa berkarya dan melayani lewat medsos. Ya, kita sekarang di masa pandemik ini bagaimana live streaming dan lain sebagainya menjadi sangat penting, fundamental, esensial untuk pengajaran, pewartaan, bahkan ibadah pun perayaan Ekaristi. Nah, strategi yang kita gunakan di seminar ini itu memakai pola pendekatan, ya, pembinaan basis bahwa frater-frater itu tinggal di basis. Nah, lalu selanjutnya ada peranan moderator yang mendampingi para frater di setiap basis. Lalu juga ada pembinaan tingkat, ya, berdasarkan tingkat yang ada, tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4, dan mayor. Tingkat 1 pengenalan atau orientasi tentang seminari, tingkat 2 dan seterusnya, sedangkan tingkat mayor itu internalisasi hasil tahun orientasi pastoral dan persiapan untuk tabisan diakon. Ini para formator, ya. Diandaikan para formator memang ini, ya, punya solidaritas antar mereka, membangun komunitas, dan bilang saja ini menjadi cermin, menjadi teladan bagi para frater.
Ya, kita lihat ini gambar ini ketika Pastor Polce masih jadi formator di Seminar Pineleng dalam suatu acara kebersamaan. Kita ada bersama, duduk bersama, dan menikmati acara secara bersama-sama. Lalu selalu ada evaluasi. Ya, evaluasi untuk hidup harian, ya, evaluasi untuk calon lektor akulit, ya, dan evaluasi melibatkan pelbagai elemen, baik yang ada di internal seminari, tapi juga yang ada di luar, termasuk uskup, pastor paroki, dan umat pada umumnya. Dan paling terakhir ini, tantangan ke depan untuk seminari Pineleng. Pertama, pembangunan fisik, ya, dipikirkan untuk membangun lagi kamar frater karena dari tahun ke tahun, apalagi 4 tahun terakhir ini, yang masuk ke seminari Pineleng, komunitas kita itu kurang lebih 50 frater. Dan karena itu memang dari tahun ke tahun, mulai 3 tahun terakhir ini, memang jumlah kamar kapasitasnya memang selalu kurang. Dan memang kita berusaha berpikir untuk membangun juga ruang rekreasi yang representatif, karena dengan dibangunnya 2 bangunan yang besar itu, tempat ruang rekreasi itu juga dirobohkan dan kita belum memilikinya. Dan yang menjadi tanggung jawab ya itu bersama, ya, uskup, ya, para pastor, frater, tapi juga umat sekalian, tapi juga alumni bisa terlibat di dalamnya. Lalu juga tantangan yang lain ini formator, ya. Memang para formatores yang ada di seminari untuk saya sudah qualified, ya, punya kematangan. Tapi saya sangka ke depan juga karena para frater itu semakin lama semakin banyak secara kuantitas, dan karena itu juga dibutuhkan kualitas dan kuantitas dari formatores dan uskup yang tentu saja bertanggung jawab untuk menyiapkan ini. Lalu selalu menjadi tantangan bagi kami di seminar itu mempersiapkan calon imam yang pada akhirnya menjadi pastor bonus. Dan yang lebih bertanggung jawab ini memang para formatores, tapi juga terlebih para frater. Lalu menyongsong, bilang saja, tapi juga sementara mulai ini industri era 4.0. Diandaikan para frater memang perlu memiliki skill, mutu, kualitas untuk di era ini, era 4.0 ini, tapi bukan cuma para frater, tapi juga para formator, ya. Dan ini menjadi tanggung jawab frater dan formator. Dan pada akhirnya ini, di masa pandemik ini apa yang kami buat? Tinggal tetap di dalam, keluar harus izin khusus, dilarang terima tamu, bekerja berkreasi di dalam, ada doa khusus setiap hari, doa saat wabah dan pandemi, dan kita selalu mengatakan, selalu praktek PHBS, perilaku hidup bersih sehat. Dan itulah new normal ala seminari. Begitu presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan Tuhan memberkati. Oke, tepuk tangan dong, walaupun tidak kedengaran ya. Baik, terima kasih banyak Pastor Melki untuk sharing tentang komunitas seminari atau seminari tinggi. Dan ada beberapa poin yang tadi saya catat cukup